Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan silahkan absen dengan cara tulis nama dan asal sekolah kalian di kolom komentar. Anak-anakku semuanya, sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan hari ini kita akan belajar pelajaran 5 dengan materi kisah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, yang artinya bukit-bukit berpasir. Di sana tinggal kaum Ad. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi. Mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka, sehingga tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeda dengan yang lain. Badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu dan serangan mereka begitu mengerikan. Akan tetapi, meskipun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka begitu banyak, namun mereka tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa serta mengadakan kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud juga mengingatkan kepada kaum Ad agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Beliau berkata kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Mereka pun bertanya-tanya tentang keadaan diri Nabi Hud alaihissalam. "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu?" Nabi Hud pun menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku." Maka kaumnya membantah dengan kasar dan sombong sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Nabi Hud pun menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Kaumnya pun semakin sombong di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah.
Meskipun begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau pun mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka, dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Tetapi kaumnya tetap dalam kesesatan dan penyimpangan dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan dan meminta agar disegerakan azab. Mereka berkata kepada Nabi Hud, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka mulailah azab Allah datang kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering. Tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Kaum Ad pun ditimpa angin yang kencang dan terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi Hud alaihissalam pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain, yang di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita telah belajar kisah Nabi Hud alaihissalam. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.